Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihudah wattaba' tharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita pada pembahasan kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, 40 hadis landasan agama, buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita telah sampai pada hadis yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Umar. Sahabat Ibnu Umar yakni Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Dan beliau periwayat atau rawi yang meriwayatkan hadis yang ketiga dari kitab ini. Berarti sudah pernah kita bahas, ya, berarti telah kita bahas. Karena hadis yang ketiga itu diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab juga. Abdullah bin Umar putra dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi anaknya sahabat, ayahnya juga seorang sahabat. Makanya kita mendoakannya radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya. Kenapa? Karena anak dan bapaknya dua-duanya adalah sahabat. Dan sikap kita, adab kita adalah mendoakan kebaikan untuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam surat Al-Hasr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Dan orang-orang yang datang setelah Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, "Ya Allah, ampunilah kami dan orang-orang yang mendahului kami dalam keimanan." Siapa yang mendahului kita dalam keimanan? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat manusia-manusia yang lain mendustakan Nabi, bahkan memerangi Nabi, ingin membunuh Nabi, para sahabat adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi alaihi wassalatu wassalam radhiyallahu anhum. Maka kita doakan untuk para sahabat. Ini akidah kita kepada para sahabat. Ini adab kita kepada para sahabat. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mencela para sahabat, melaknat para sahabat. Ya, tapi hendaknya bagi kita mencintai para sahabat Nabi, mendoakan kebaikan untuk para sahabat Nabi, karena jasa mereka sangat besar sekali. Kemudian anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Dan setiap kali disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, maka hendaknya bagi kita untuk bersolawat kepada beliau. Karena solawat kepada Nabi ini ibadah. Kata Nabi, "Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyra." Siapa yang bersolawat kepada saya satu kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Masya Allah. Padahal solawat itu gampang, Pak. Nggak nyampe 1 menit, nggak nyampe. Sallallahu alaihi wasallam, cuma 2 detik, tapi pahalanya luar biasa. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan,
Inna min aqrabikum ilayya majlisan yaumal qiyamah aksarukum salatan alayya. Orang yang paling dekat tempatnya nanti di surga dengan saya, yakni besok pada hari kiamat, orang yang paling dekat dengan saya adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada saya. Maka jangan pelit-pelit untuk bersolawat kepada Nabi kita Muhammad. Ya, Nabi bersabda, al-bahilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang pelit adalah orang yang ketika disebut nama saya tapi dia tidak bersolawat kepada saya. Ya, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, umirtu an uqatilan nasa. Aku diperintahkan. Yani diperintahkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah memerintahkan kepada saya, yaitu kepada Nabi Muhammad, an uqatilan nasa, untuk memerangi manusia. Dan memerangi beda dengan membunuh, ya. Kalau membunuh itu bahasa Arabnya qatala yaqtulu. Kalau qatala yuqatilu itu memerangi. Karena memerangi belum tentu membunuh. Jadi kalau ada yang menerjemahkan saya diperintahkan membunuh, itu keliru. Ya, karena memerangi itu tidak mesti untuk membunuh. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Ya, memerangi manusia, jihad, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersyahadat. Bersyahadat artinya ya mengungkapkan dengan jujur dan dengan yakin bahwa an la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimus salata, dan menunaikan atau mendirikan salat. Wa yu'tuz zakata, dan menunaikan atau mengeluarkan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, kalau mereka melakukan hal itu, yaitu melakukan syahadat, melakukan salat, yakni salat 5 waktu, dan menunaikan zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Kalau mereka mau bersyahadat, kalau mereka mau salat, kalau mereka mau menunaikan zakat, maka berarti mereka menjaga darah-darah mereka, yakni nyawa, dan menjaga harta-harta mereka. Artinya tidak boleh untuk dibunuh, tidak boleh untuk dirampas harta-harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Yani hukum asalnya nyawa seorang itu tidak boleh untuk ditumpahkan kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Dan nanti insyaallah taala pada hadis yang ke-14 itu ada ya hadis yang menunjukkan bahwa hukum asal nyawa manusia itu tidak boleh kecuali jika Islam memperbolehkan. Misalkan di dalam agama Islam, orang yang berzina padahal dia sudah menikah, hukumannya adalah dirajam, yakni dilempari dengan batu kecil sampai mati. Itu berarti kan menghilangkan nyawa. Tapi itu menghilangkan nyawa yang diperbolehkan oleh syariat, karena Islam yang memerintahkan. Di dalam Islam misalkan ada namanya hukum qisas. Orang yang membunuh dengan sengaja, maka pemerintah berhak untuk membunuhnya juga sebagai hukuman bagi dia, karena besarnya dosa pembunuhan. Nah, qisas ini kan berarti menghilangkan nyawa, tapi ini diizinkan oleh syariat. Ya, diizinkan oleh syariat. Ada 3 alasan yang diperbolehkan itu.
Pertama adalah rajam, yaitu bagi mereka yang berzina padahal sudah menikah. Yang kedua adalah orang yang membunuh dengan sengaja. Dan yang ketiga adalah orang yang murtad dari agama Islam. Ya, itu pun yang menegakkan hukum adalah pemerintah, bukan individu-individu orang. Karena itu kewajiban pemerintah, pemimpin, bukan individu orang. Jadi kayak orang-orang kayak kita nggak bisa. Ada yang bunuh, ayo kita kisos, ya nggak bisa. Itu wewenangnya pemerintah, karena penegakan hukum itu adalah wewenang pemimpin, ya, dengan kesepakatan para ulama. Wa hisabuhum 'ala Allahi ta'ala. Adapun hisab mereka maka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita hanya menghukumi secara zahirnya saja. Adapun masalah batinnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia hanya mengetahui secara zahir. Adapun batinnya yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Hadis ini ayyuhal ikhwah memberikan kepada kita beberapa faedah penting. Ya, memberikan kepada kita beberapa faedah penting. Faedah yang pertama dari kata umirtu, aku diperintahkan. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan. Siapa yang memerintah? Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad itu diperintah. Ya, beliau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah-perintah. Beliau juga dilarang dengan larangan-larangan. Apa faedah yang bisa kita petik? Berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang hamba. Dia adalah seorang hamba yang juga diperintah, yang juga dilarang. Padahal kedudukan beliau sangat tinggi. Dia seorang nabi, dia seorang rasul, seorang yang sangat dicintai oleh Allah SWT. Tapi beliau adalah seorang hamba. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ini memberikan faedah penting kepada kita. Kalau Nabi Muhammad saja diperintah, kalau Nabi saja dilarang, apalagi yang lainnya. Maka kalau ada misalkan paham yang mengatakan orang kalau sudah sampai pada tingkatan tertentu berarti ya gugur dari syariat, ya gugur dari kewajiban, ya nggak bisa diperintah, nggak bisa dilarang. Wah, ini berarti paham yang nggak benar. Kenapa demikian? Nabi Muhammad saja, orang yang sangat tinggi kedudukannya, tetap diperintah, tetap dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Emang ada orang yang lebih tinggi derajatnya daripada Nabi Muhammad SAW? Nggak ada. Maka kalau ada yang mengaku-ngaku, oh saya sudah bukan syariat lagi, sudah ilmunya udah ma'rifat, ya, sholat udah nggak wajib, ya, ini berarti merasa lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Ini nggak benar orang seperti itu. Ya, kalau dia misalkan mengaku wali Allah SWT sejati itu semakin tinggi derajatnya, bukan malah semakin gugur dari kewajiban. Justru kalau dia betul-betul mengaku sebagai wali Allah SWT, wali Allah itu semakin tinggi derajatnya, semakin dia taat sama Allah SWT. Bukan malah semakin gugur. Lihat Nabi Muhammad SAW, semakin dia tinggi derajatnya, kewaliannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau melaksanakan kewajiban. Bahkan tidak cukup yang wajib saja, beliau pun semangat melakukan yang sunnah. Sampai-sampai untuk sholat malam pernah digambarkan oleh Aisyah, ibunda Aisyah, beliau itu sampai sholat bengkak kakinya. Sampai bengkak kakinya.
padahal sudah dijamin surga. Itu Pak, wali-wali Allah yang benar. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku wali Allah tapi wah, saya sudah nggak wajib sholat, oh saya sudah boleh minum khamr, ini bukan wali Allah sebenarnya, ini wali setan. Ini wali setan. Karena wali itu ada dua, ada wali Allah SWT, yaitu setiap orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah SWT. Sebagaimana dalam surat Yunus, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu adalah siapa mereka? Orang-orang yang tidak takut dan tidak sedih. Siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Ini penting karena di zaman kita ini kadang-kadang banyak yang ngaku-ngaku sebagai wali tapi ya praktek amalnya ya tidak sesuai dengan Islam. Ya, ngaku wali tapi nggak pernah sholat, ngaku wali tapi perbuatannya adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngaku wali hanya sekedar bisa terbang, bisa ya ditebas, ya dibacok, tapi nggak masalah. Itu bukan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, beliau mengatakan umirtu an uqatilana, saya diperintahkan untuk memerangi. Tadi sudah kita sampaikan harus dibedakan antara memerangi dengan membunuh. Karena memerangi belum tentu membunuh. Ya, di jihad itu tidak mesti membunuh. Makanya jihad itu adalah kita menawarkan Islam. Kalau memang yang ditawarkan yaitu orang-orang kafir yang kita ajak, yang kita dakwai itu mereka memeluk agama Islam, maka tidak ada jihad. Ya, yang ada jihad itu tatkala kita tawarkan kepada mereka untuk Islam, tapi mereka kemudian menolaknya. Maka di sini tawaran yang kedua adalah mereka membayar jizyah terlebih dahulu. Jadi tawaran yang pertama itu adalah masuk Islam. Tawaran yang kedua ya mereka membayar jizyah. Membayar jizyah sebagai jaminan keamanan. Tapi mereka nanti harus tunduk dengan syariat Islam. Ya. Kalau dua tawaran ini tidak mau juga, baru ya di situ disyariatkan jihad. Dan jihad termasuk amal ibadah yang banyak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Banyak ayat-ayat dan hadis yang memerintahkan kita untuk jihad. Jadi itu termasuk suatu amal ibadah. Jangan alergi dengan kata jihad. Sekarang banyak orang alergi dengan kata jihad, memandang bahwa itu adalah sebuah terorisme. Ini nggak benar. Jihad itu kata yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah. Hanya saja jihadnya yang benar, jihad yang sesuai dengan Islam. Ya, karena sekarang banyak juga orang mengatasnamakan jihad tapi jihadnya nggak benar. Pengoboman dibilang jihad, ya, bom bunuh diri dibilang jihad, ya, bahkan pemberontakan kudeta dibilang jihad. Tidak. Jadi jihad yang syar'i itu adalah jihad yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita dalam masalah jihad itu tengah-tengah. Jangan alergi seperti orang-orang kafir. Jangan juga gegabah sehingga melakukan aksi-aksi yang itu bertentangan dengan Islam dengan nama jihad. Ya. Jihad itu memang istilah yang syar'i, tapi harus sebagaimana ibadah-ibadah yang lain memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahiya fi sabilillah. Siapa yang jihad untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu adalah jihad fi sabilillah. Jadi harus ikhlas. Bahkan di dalam hadis, orang yang pertama kali diseret ke neraka salah satunya adalah orang yang jihad ya di medan perang tetapi dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jihad yang syarat yang kedua, jihadnya harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nggak boleh ngawur.
Ya, nggak boleh ngawur, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jihad itu ada aturannya, tidak boleh sembarangan. Dan menarik, kalau kita baca kitab-kitab fikih, Mbak, pembahasan jihad itu diletakkan oleh para ulama di belakang. Yang di depan itu pembahasannya tentang apa? Sholat, wudhu, ya, puasa, zakat, haji, nikah, jual beli. Jihad itu bagian belakang. Pernah ditanyakan kepada seorang ulama, kenapa jihad itu ditaruh di belakang babnya? Ya, jawabannya menarik. Supaya orang yang berbicara tentang jihad adalah orang yang mengerti tentang wudhu dan sholat. Jangan sampai berbicara tentang jihad padahal dia wudhu dan sholat aja nggak ngerti. Ya, nah intinya ini faedah yang penting bahwa jihad itu adalah disyariatkan. Rasulullah diperintahkan juga untuk berjihad. Ya, makanya banyak peperangan Rasulullah SAW. Kita kenal ada perang Badar, ada perang Uhud, ya, ada perang Hunain, ya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sampai mereka bersyahadat bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Ini tauhid, syahadat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Dan ini kalimat yang sangat agung yang harus kita fahami dengan baik. Jangan sampai kita sejak kecil mengucapkan la ilaha illallah tapi nggak paham apa itu la ilaha illallah. La ilaha illallah itu, Pak, mengandung dua. Satu yaitu nafi, peniadaan. Semua Tuhan selain Allah SWT kita tiadakan. Yang kedua isbat, kita penetapkan, kita tetapkan yang berhak kita ibadahi itu hanya Allah semata. Yang lainnya nggak ada yang berhak untuk kita ibadahi. Itu tauhid. Itu syahadat la ilaha illallah. Ya, yang dahulu ditawarkan kepada Abu Talib, tapi sayang beliau tidak menerimanya karena beliau faham bahwa konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah berarti harus mengingkari dan menjauhi semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahadat yang kedua, syahadat bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang artinya kita mengimani bahwa Nabi Muhammad adalah betul-betul utusan Allah. Ya, yang artinya berarti kita harus taat kepada Nabi. Apapun yang diperintahkan oleh Nabi berarti kita ya jalankan. Apapun yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW berarti kita tinggalkan. Dan kita tidak beribadah kepada Allah SWT kecuali dengan syariatnya. Itu makna syahadat Muhammad Rasulullah. Kita menjadikan Nabi sebagai teladan. Kita menjadikan Nabi SAW sebagai ya figur dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita semuanya ingin masuk surga. Dan yang mengarahkan kita menunjukkan jalan menuju surga adalah Nabi Muhammad. Ya, yang menunjukkan arah menuju surga adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya kita beribadah itu perlu dalil. Ya, perlu dalil. Karena kalau beribadah nggak perlu dalil, untuk apa Nabi Muhammad diutus? Ya, untuk apa Nabi Muhammad diutus? Nabi diutus itu supaya untuk mengajarkan kepada kita cara untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, dan mendirikan salat serta menunaikan zakat. Ini menunjukkan kepada kita pentingnya dua amal ibadah ini, salat dan zakat. Dan ini sering diiringkan di dalam Al-Qur'an. Disebutkan oleh sebagian para ulama, Allah mengiringkan antara salat dengan zakat dalam Al-Qur'an sebanyak 28 kali. Selalu digandengkan antara salat dan zakat. Ya, salat ini adalah amalan badan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan zakat adalah amal ibadah
harta yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dua-duanya termasuk rukun Islam yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hendaknya bagi seorang hamba untuk peduli dengan dua hal ini, untuk memperhatikan dua hal ini. Yang pertama sholatnya, dan yang kedua adalah zakatnya. Karena ini kewajiban. Hal yang paling inti untuk kita perhatikan adalah yang wajib-wajib dulu. Jangan sampai kita sibuk dengan yang sunnah-sunnah, tapi yang wajib malah kita lalaikan. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah yang wajib. Ya, baru kemudian kalau yang wajib sudah, kita berusaha untuk mengamalkan yang sunnah. Ya, yang salah adalah kalau kita sibuk dengan yang sunnah, tapi justru yang wajib malah kita tinggalkan, kita lalaikan. Ya, ada sebagian orang seperti itu, lucu juga kadang. Ya, semangat tarawih, tapi sholat wajibnya enggak. Padahal sholat tarawih sunnah. Sholat tarawih sunnah. Ada yang semangat Idul Fitri, Idul Adha, sholat 5 waktunya enggak. Nah ini kan clear. Yang wajib itu yang paling utama. Baru kemudian yang lainnya yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baik. Kemudian kata beliau, faida fa'alu dzalik, kalau mereka sudah melakukan syahadat, melakukan sholat, melakukan zakat, maka mereka berarti terjaga harta dan nyawanya. Ini menunjukkan kepada kita, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, bahwa hukum asal masalah harta dan hukum asal masalah nyawa itu adalah haram. Tidak boleh diganggu. Ya, sampai ada dalil yang membolehkan. Ya, karena masalah nyawa ini masalah yang sangat berat. Makanya dosa paling besar adalah dosa pembunuhan setelah syirik. Dosa paling besar setelah syirik adalah dosa pembunuhan. Seperti dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Saya tidak mengetahui dosa paling besar setelah syirik daripada dosa pembunuhan. Sampai-sampai Nabi mengatakan, la zawalud dunya wa ma fiha ahwanu indallah min qatli muslimin bi ghairi haq. Hancurnya dunia beserta isinya lebih ringan di sisi Allah SWT daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim tanpa alasan yang benar. Jadi masalah nyawa ini masalah yang berat, Pak. Bahkan yang perlu diketahui, yang haram untuk dibunuh itu bukan hanya orang Islam saja. Orang kafir yang tidak memerangi kita itu juga nggak boleh dibunuh. Jadi jangan, sebagian orang kadang salah paham, pokoknya orang kafir, oh halal darahnya. Nah, Nabi SAW pernah bersabda, man qatala dhimmiyan aw mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu adalah kafir yang tadi dia tinggal di negara Islam, tapi dia membayar jizyah sebagai jaminan keamanan bagi dia. Silahkan Anda hidup di negara Islam, tapi sebagai jaminan keamanan Anda harus membayar jizyah. Ya, itu dilindungi dalam Islam, nggak boleh untuk dibunuh. Demikian juga kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu adalah kafir yang antara kita dengan mereka ada perjanjian damai. Termasuk kafir mu'ahad adalah kafir mustakmin, yaitu orang yang masuk kepada negara kita dengan jaminan keamanan. Contoh paling mudah, turis yang masuk ke Indonesia itu dijamin oleh negara keamanannya karena dia mendapatkan apa? Visa. Visa itu adalah jaminan keamanan dari negara. Ya, silahkan masuk ke Indonesia, saya jamin keamananmu, tapi bayar, kan gitu. Itu jaminan keamanan. Maka ini nggak boleh untuk kemudian dibunuh, nggak boleh dibunuh. Nah, ini. Maka kalau misalkan ada sebagian paham yang mengatakan bahwa setiap orang kafir berarti halal darahnya, ini nggak benar. Apalagi kalau dia seorang muslim. Nah, kita harus hati-hati. Kadang ada sebagian pemikiran, dan ini pemikiran khawarij yang sangat berbahaya, yang gegabah mengkafirkan, ya, gampang mengkafirkan.
Bahkan kadang-kadang hanya beda golongan kafir. Nah, ini berbahaya. Dari sinilah kemudian banyak muncul aksi-aksi radikalisme, terorisme, baik itu pengeboman, bom bunuh diri, ya, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka menganggap yang di luar golongan mereka adalah kafir. Ya, dan itu pemikiran yang sangat berbahaya. Oh, pemerintah kafir, polisinya kafir, berarti yang bunuh mereka jihad. Kalau mati, mati syahid, ditunggu bidadari di surga. Nah, ini pemikiran-pemikiran doktrin Khawarij yang sangat berbahaya. Jadi hukum asal nyawa itu adalah haram, tidak boleh ditumpahkan. Kecuali tadi, apabila Islam mengizinkan. Apa yang diizinkan oleh Islam? Tadi satu, contohnya, kalau ada orang berzina tapi dia sudah menikah. Dua, kalau dia membunuh, ya, nyawa yang haram dibunuh dengan secara sengaja. Yang ketiga, apabila dia murtad. Itu memang ada dalil yang mengizinkan. Itu pun yang mengeksekusi adalah pemimpin, bukan individu orang. Jadi masalah nyawa itu masalah yang sangat berat. Demikian juga masalah harta. Makanya Islam mengharamkan pencurian, bahkan menghukum para pencuri dengan hukuman yang sangat tegas, yaitu dipotong tangannya, ya, pergelangan tangannya. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahum. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah, ya, telapak tangannya. Menunjukkan kepada kita bahwa masalah harta itu masalah yang sangat penting untuk dijaga. Sebab kalau orang sudah tidak menghargai nyawa, orang sudah tidak menghargai harta, yang terjadi adalah kerusakan. Yang terjadi adalah kerusakan. Yang kuat akan memakan yang lemah. Jadi Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat, ya, sampai mereka sholat, sampai mereka zakat. Kalau ada orang yang sudah syahadat, sholat, zakat, berarti hukum asalnya tidak boleh untuk dibunuh. Kan bisa aja pura-pura, Ustaz. Ya, makanya Nabi mengatakan wa hisabuhum 'ala Allah. Masalah batinnya serahkan kepada Allah SWT. Manusia hanya diperintahkan untuk menghukumi secara zahir. Ini kaidah penting. Makanya dari hadis ini diambil kaidah oleh para ulama bahwa ahkamud dunya bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Hukum-hukum dunia itu adalah secara zahir. Adapun masalah batin diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hukum-hukum dunia diserahkan secara zahirnya. Dihukumi secara zahir. Sudah ada. Nah, ini ada mana ini? Hah? Oh, ada dulu ini deh. Nggak sah. Adzan sebelum waktunya. Baik. Intinya yaitu apa? Bahwa masalah-masalah zahir masalah-masalah dunia diserahkan kepada, ya, secara zahirnya. Adapun masalah batin diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dahulu Nabi Muhammad SAW, ya, pernah kejadian dalam suatu peperangan, sahabat Usamah bin Zaid dalam sebuah peperangan pernah mendapati ada orang kafir yang membantai kaum muslimin. Akhirnya dikejar dalam sebuah peperangan. Ketika dikejar, orang tersebut kemudian bersyahadat la ilaha illallah. Ya, pikirnya Usama, ini orang cuma pura-pura aja biar saya nggak membunuh dia. Akhirnya dibunuh. Setelah itu sampailah kabar itu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi mengatakan, ya, marah. Bagaimana dengan la ilaha illallah yang dia sudah ucapkan? Dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, bagaimana kamu tetap membunuhnya? Terus diulang-ulang. Sampai kata Usama,
andai saja Nabi SAW diam, nggak diam-diam, ya, dan itu membekas dalam Usama bin Zaid sampai-sampai ketika dalam perang Jamal dan perang Siffin, akhirnya apa? Beliau nggak ikut-ikutan, nggak memihak Ali, nggak memihak Muawiyah. Karena apa? Terngiang-ngiang dengan kemarahan Rasulullah SAW dulu. Ini menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin bahwa masalah nyawa, masalah yang sangat berat, kita harus hati-hati, ya, tidak boleh meremehkan masalah ini, karena kita semuanya akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wah, cepat sekali ya. Ya, belum sempat ngasih pertanyaan ya. Baik, karena sudah azan, kita tutup. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.